Trauma bonding adalah sebuah fenomena psikologis di mana seseorang terikat secara emosional dengan orang yang justru menyakitinya, baik secara fisik, emosional, maupun psikologis. Hubungan ini bukan sekadar tentang ketergantungan biasa. Ia berakar pada siklus penyiksaan dan kasih sayang yang berulang. Ini menciptakan ikatan paradoks yang membuat korban sulit melepaskan diri. Ketika kita memadukan konsep ini dengan kepribadian INFJ yang merupakan salah satu tipe kepribadian paling langka dan kompleks dalam kerangka MBTI, maka terbentuklah lanskap psikologis yang penuh kontradiksi, kerentanan tersembunyi, dan dinamika relasi yang sangat dalam, namun berpotensi destruktif. Kalau begitu seperti biasa, simak selengkapnya. Tipe kepribadian INFJ adalah arsitek emosi dan empati yang mendalam. Julukannya sebagai The Advocate atau The Counselor, bukan tanpa alasan. Mereka sangat peka terhadap emosi orang lain, cenderung menjadi pendengar yang baik, dan memiliki intuisi tajam dalam membaca motif, intensi, serta luka batin orang lain, bahkan sebelum orang tersebut menyadarinya sendiri. Tipe kepribadian ini seperti radar emosi hidup yang menyerap energi dari sekitarnya. Namun, ada sisi gelap dari empati tinggi individu ini. INFJ kerap memprioritaskan kebutuhan emosional orang lain di atas kebutuhan dirinya sendiri. Mereka memiliki dorongan kuat untuk menyelamatkan atau menyembuhkan individu yang rusak ataupun terluka, terutama jika mereka melihat potensi tersembunyi di balik lukanya itu. Trauma bonding sendiri merupakan mekanisme psikologis yang melumpuhkan. Trauma bonding terbentuk melalui siklus intens antara penyiksaan emosional atau fisik dan pemberian afeksi. Korban seakan mendapatkan hadiah emosional yang sesekali diberikan oleh pelaku, menciptakan ilusi keintiman yang dalam yang pada akhirnya memperkuat ikatan secara tidak logis. Dari sudut pandang neuropsikologis, ini menciptakan semacam kecanduan emosi di mana pusat emosi pada otak belajar untuk mengasosiasikan cinta dan koneksi dengan rasa sakit. Ini relatif mirip seperti ketergantungan pada zat adiktif. Korban seolah merasa tidak bisa hidup tanpa pelaku karena setiap pelecehan diikuti oleh penguatan positif yang tidak konsisten namun sangat kuat efeknya. Setidaknya ada 3 alasan utama mengapa INFJ rentan terhadap trauma bonding. Pertama, empati dan idealisme mereka tidak terbendung. Tipe kepribadian ini seringkali memiliki keyakinan bahwa mereka dapat mengubah atau menyelamatkan seseorang yang terluka. Dalam konteks hubungan traumatis, pelaku sering menunjukkan sisi rapuhnya untuk memancing naluri penyembuh dari tipe kepribadian ini. Ketika pelaku menampilkan sisi lemahnya, seperti mengaku bahwa ia tidak bisa hidup tanpa INFJ, maka tipe kepribadian ini bisa sangat merasa bertanggung jawab dan memilih untuk memutuskan tetap tinggal. Yang kedua, tipe kepribadian ini memiliki ketakutan akan kegagalan relasional. Hubungan sangat penting bagi INFJ. Mereka lebih mungkin menoleransi perilaku yang toksik demi menjaga stabilitas emosional hubungan itu. Mereka seringkali melihat hubungan sebagai misi spiritual, bukan sebatas interaksi biasa. Ketika hubungan itu beracun, INFJ tidak langsung memutuskan pergi. Mereka menginternalisasi masalah dan berusaha memperbaiki sistem yang rusaknya. Yang ketiga, memiliki kecenderungan dissociation dan idealization. Tipe kepribadian INFJ memiliki mekanisme kognitif yang memungkinkan mereka dapat melihat inti dari seseorang dan bukan hanya perilaku luarnya saja. Ini merupakan kekuatan sekaligus juga kelemahan mereka. Ketika berada dalam hubungan traumatis, INFJ cenderung memisahkan antara tindakan pelaku dari siapa orang itu di mata mereka. Mereka membenarkan pelecehan dengan berpikir dia hanya bereaksi karena trauma masa lalunya. Ini bukan dirinya yang sebenarnya. Akibatnya, mereka bertahan dalam relasi itu lebih lama dari tipe kepribadian yang sehat. Dinamika gelap yang terjadi dari hubungan seperti ini ialah tindakan saling mengikat dengan luka. Trauma bonding dalam relasi INFJ
Tidak hanya soal diperlakukan buruk oleh pelaku, melainkan juga soal adiksi emosional terhadap intensitasnya. INFJ bukan tipe yang tertarik pada hubungan dangkal. Mereka mencari makna, kedalaman, dan koneksi spiritual. Namun kadang ironisnya, hubungan traumatis seringkali menyajikan ilusi kedalaman. Setiap momen afeksi yang datang setelah konflik hebat seakan terasa lebih intens dan penuh gairah daripada keintiman biasa pada umumnya. Hubungan ini menjadi seperti roller coaster emosional, memicu adrenalin dan memperkuat dopamin, membuat INFJ merasa hidup meski sebenarnya mereka terluka. Ini menciptakan ilusi cinta padahal nyatanya itu hanyalah dinamika ketergantungan emosional saja. Dampak jangka panjangnya akan terjadi disonansi diri. INFJ mulai kehilangan identitasnya. Mereka tidak lagi tahu mana kebutuhan pribadi dan mana yang hanya sekadar respons terhadap dinamika pasangannya. Hingga akhirnya mereka bisa mengalami yang namanya identity collapse, yakni perasaan kosong akibat terlalu lama, mengabaikan dirinya sendiri. Dampak lainnya akan terjadi burnout emosional. Akibat selalu memberi dan menerima trauma, INFJ akan mengalami kelelahan yang kronis. Dalam jangka panjang, ini dapat memicu depresi, gangguan kecemasan, atau bahkan gejala PTSD kompleks. Dampak lainnya akan terjadi degradasi intuisi. Ketika mereka terlalu lama berada dalam lingkungan yang penuh gaslighting, intuisi alami INFJ bisa rusak. Mereka mulai meragukan persepsi diri mereka sendiri dan sulit membedakan antara sinyal bahaya dan rasa cinta. Beberapa rekomendasi upaya penyembuhan dan rekonstruksi diri yang dapat mereka lakukan ialah dengan pengakuan terhadap realitas emosionalnya. Ini adalah langkah pertama INFJ untuk dapat lepas dari trauma bonding yang dialaminya. Mereka harus mengakui bahwa dirinya sedang tidak berada dalam relasi yang sehat, sekalipun ia masih mencintai pelakunya. Mereka harus mengatasi cognitive dissonance antara cinta dan kekerasan, dan menyadari bahwa cinta sejati tidak akan mencederai. Langkah lainnya ialah dengan reclaiming boundaries. Individu ini perlu membangun kembali batas emosionalnya. Meskipun ini sulit bagi mereka yang terbiasa menyatu dengan emosi orang lain, namun tanpa batasan yang sehat, mereka akan terus dimanipulasi. Langkah lainnya ialah dengan terapi dan validasi eksternal. INFJ sering terjebak dalam dunia batin mereka sendiri dan sulit bagi mereka untuk membagikan pengalaman traumatis. Terapi di sini bisa membantu mereka dalam menata kembali realitasnya, mengenali pola hubungan tidak sehat, dan membangun ulang citra diri yang lebih baik. Kesimpulannya, tipe kepribadian INFJ adalah jiwa-jiwa yang penuh cahaya. Tetapi justru karena cahayanya itulah, mereka bisa tertarik pada kegelapan dan berharap bisa menyinarinya. Namun, tidak semua kegelapan ingin diterangi. Sebagian justru menyerap cahaya itu sendiri. Trauma bonding adalah perangkap halus yang bisa membuat INFJ lupa bahwa cinta sejati bukan tentang penderitaan, melainkan tentang pertumbuhan dua arah. Individu ini harus belajar bahwa cinta bukan proyek penyelamatan dan tidak semua orang bisa atau mau disembuhkan. Menyelamatkan diri sendiri adalah bentuk dari cinta tertinggi yang bisa mereka berikan, baik itu untuk diri dan untuk dunia yang masih membutuhkan empati murni dalam diri mereka. Pada akhirnya, INFJ harus mengingat bahwa empati mereka bukan untuk dikorbankan, melainkan untuk dijaga. Bahwa mencintai bukan berarti menghilang demi orang lain, melainkan tetap hadir untuk diri sendiri. Melepaskan bukan bentuk kegagalan, melainkan keberanian untuk memilih penyembuhan daripada keterikatan. Sebab, cahaya sejati tidak padam di hadapan kegelapan, melainkan ia memilih tempat di mana ia bisa benar-benar bersinar. Baiklah kalau begitu seperti biasa, terima kasih sudah menyimak sampai sini. Jangan lupa subscribe Jeda Sibuk. Nantikan pembahasan saya selanjutnya. Saya, si ganteng nan tampan Fernando Widono. Sampai jumpa.